Kalian pernah nggak sih berpikir kalau mungkin trauma yang pernah kamu alami di masa kecil, trauma yang pernah kamu alami di masa lalu, misalnya kamu ngerasa kamu bertumbuh di lingkungan keluarga yang orang tuamu tuh kurang memperhatikan kamu, atau kamu bertumbuh di lingkungan keluarga yang keluarga kamu tuh atau papa mama kamu bercerai, atau banyaklah alasan-alasan yang buat kamu merasakan kamu tidak disayang di masa lalu. Tapi ujungnya perasaan seakan kamu ditinggalkan atau abandonment issues ini yang memicu kamu bisa jadi terlalu bergantung sama masculine energi kamu dan tidak membuka diri untuk memaksimalkan feminine energi kamu dengan attracting atau menjadi magnet atas hal-hal atau situasi, cinta, atau apapun yang kamu mau. Karena feminine energy itu sifatnya attracting, bukan chasing. Apa yang mau aku sampaikan mungkin bisa triggering atau terasa memancing atau menyakitkan buat banyak orang. Tapi aku berharap dengan sebuah konten yang sebetulnya sangat-sangat impromptu, yang tiba-tiba aku feeling pengen buat konten ini saat aku lagi nungguin GoFood buat makan malam. Di tengah-tengah aku lagi urus klien yang booking paket baca antara tahunan. Aku pengen aja sharing buat teman-teman siapapun yang mungkin merasa kamu akan butuh pesan apa yang aku sampaikan. Banyak orang gak sadar kalau misalnya dia itu bertumbuh di lingkungan yang toksik. Walaupun mungkin situasi toksiknya itu sudah terlanjur dinormalkan atau terlanjur dibenarkan karena ya sudah terbiasa. Misalnya bertumbuh di lingkungan keluarga yang abusive atau keras, terlalu kasar secara verbal, atau bertumbuh di lingkungan keluarga yang terlalu banyak menghakimi orang lain, orang tuanya sibuk kerja nyari uang, yang sebetulnya mungkin niatnya untuk membebaskan diri atau membebaskan keluarganya dari isu-isu terkait kemiskinan atau isu-isu terkait kekurangan. Tapi sadar tidak sadar, pengalaman ini, akumulasi pengalaman ini itu bisa membuat seseorang merasakan dia tidak dicintai atau merasa ditinggalkan. Seperti aku bilang tadi, being abandoned. Dan banyak orang gak sadar, akumulasi pengalaman dia dari masa lalu yang sudah dialami itu bisa membentuk behavior atau kepribadian dan bisa membentuk bagaimana cara dia bersikap, bereaksi, menyikapi, dan menghadapi masalah atau situasi yang sedang dia alami atau dia jalani di present time atau di waktu sekarang. Banyak lah aku yakin orang yang gak sadar kalau dia masih punya trauma, terus di masa sekarang dia jadi dalam tanda kutip ya, mencari solusi atau mencari coping mechanism atau mencari cara untuk kabur dari lukanya atau menghindari lukanya, menghindari traumanya dengan banyak hal. Misalnya dia kabur lari ke alkohol, kabur lari ke seks, kabur lari ke obat-obatan, atau kabur lari ke overindulgence, shopping, hoarding, atau melakukan hal-hal yang sifatnya sebetulnya destruktif dan detrimental, merugikan diri sendiri. Tapi dia gak sadar penyebabnya apa. Aku sering banget ketemu klien yang dia merasa dia punya isu boros, atau dia merasa dia punya isu kesulitan buat buka hati, kesulitan buat percaya cinta, yang sebetulnya kalau digali atau dicari tahu lebih dalam lagi akar masalahnya, kenapa dia boros dan kenapa dia takut buat buka hati, kenapa dia takut buat percaya cinta, karena di masa kecil dia merasa dia kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Dia merasa dia jauh dari sosok ayahnya, sosok ibunya. Dia merasa dia gak punya teman. Dia merasa kebutuhan dia, bahkan kebutuhan sederhana, kebutuhan sepele itu tidak bisa terpenuhi.
Dan itu membuat versi diri dia di dewasa sebetulnya nggak sadar kalau dia tuh lagi menjalani hidupnya as themselves, dengan dirinya sendiri, with the wounds of their inner child. Masih membawa-bawa luka, masih membawa-bawa trauma masa kecil yang dia nggak sembuhin itu. Dan satu-satunya cara untuk bisa sembuh atau untuk kita bisa bebas dari habit, kebiasaan, ketakutan, tendensi untuk terlalu bergantung sama masculine energi kita, dan akhirnya kita tidak bisa sepenuhnya berserah dan percaya sama feminine energi kita untuk attracting atau menarik apa yang memang really meant for us, apa yang memang takdirkan buat kita, cinta, kebaikan, kesempatan untuk mengeksplor diri, kesempatan untuk mengeksplor bakat, compassion, kasih sayang. Ya sebetulnya karena dia sadar terlanjur terprogram dengan semua memori luka dan trauma masa lalunya, terprogram berasumsi bahwa dia adalah korban, terprogram punya victim mentality, terprogram punya mindset seakan, oh aku korban dari keluarga broken home, aku korban dari bullying, aku korban dari ayahku kurang perhatian, aku korban dari ibuku kurang perhatian, aku korban bertumbuh di lingkungan keluarga ras ini, ras itu yang memang keras, yang memang tegas. Kekerasan itu bukan cinta loh. Aku selalu yakin kekerasan atau cara kita mendisiplinkan seseorang boleh tegas. Tapi kalau kita memaksakan kekerasan dalam berkomunikasi, itu bukan cinta. Dan banyak orang gak sadar itu, tapi terlanjur menormalkan itu. Seseorang yang punya trauma, seseorang yang punya luka, seseorang yang pernah menjadi korban, itu pasti akan kesulitan buat percaya sama dirinya sendiri, kesulitan buat percaya sama potensinya, kesulitan buat percaya sama haknya, kesulitan buat bisa memaksimalkan talentanya dan bergerak menjadi magnet, memperjuangkan apa yang sudah menjadi haknya, yang aku bilang tadi. Abundance, happiness, love, blessings, miracles, keajaiban, mujizat, cinta, rezeki, bisa merasa damai, utuh, bahagia. Dan itu penyebabnya sebetulnya satu, luka yang belum disembuhin, trauma yang belum disembuhin. Kamu mungkin bisa merasa kamu punya isu depresi, kamu punya isu skizofrenia, atau kamu punya isu kesehatan mental lainnya. Bukan berarti aku bilang kita nggak butuh psikolog atau nggak butuh psikiater, silakan. Dan please, jangan sampai malah kamu self-diagnose atau berusaha untuk mendiagnosa dirimu sendiri, yang ujungnya kamu nebak-nebak. Silakan minta bantuan pakar untuk membantu kamu mencari solusi atau mencari hasil diagnosa yang tepat kalau kamu merasa kamu punya gejala gitu loh, gejala isu-isu kesehatan mental. Karena kalau kamu nggak sembuhin, coba bayangin, orang yang pernah punya trauma memiliki hubungan keluarga yang nggak enak, terus traumanya dia bawa-bawa terus, traumanya dia inget-inget terus, traumanya nggak dia sembuhin, sadar atau nggak sadar, lukanya itu bisa dia bawa-bawa terus sampai ke anak cucu. Lukanya, kepahitannya, emosinya, dendamnya, itu bisa dibawa-bawa terus ke anak cucu. Ujungnya bukan cuma kamu yang hidupnya gak bahagia, keturunan kamu juga hidupnya gak akan bahagia pasti. Sampai ada yang berani untuk step up the game, mau memutus rantai karmanya. Dan tadi aku bilang, gimana cara rantai karmanya bisa diputus? Mulai dari satu hal, sadari dan akui. Akui kalau mungkin kamu memang pernah terluka. Akui kalau mungkin kamu pernah tersakiti. Akui kalau mungkin kamu juga pernah bertumbuh di lingkungan yang toksik. Akui kalau mungkin memang anggota keluarga kamu tuh ada yang toksik karena mereka terluka. Akui kalau mungkin lingkungan pergaulan kamu juga sempat ada yang toksik. Akui kalau kamu sempat tersakiti. Bukan berarti ketika kamu mengakui terus otomatis kamu harus punya mindset bahwa kamu adalah korban selamanya. Tidak, tapi ketika kamu mengakui
dan kamu sadari, oke, aku pernah luka. Cepat atau lambat pasti akan ada muncul rasa kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki diri. Keinginan juga untuk berbenah diri. Nah, aku yakin semua manusia itu sebetulnya pengen damai, pengen bahagia, pengen sukses, pengen bisa menjadi berkat, pengen bisa dicintai. Tapi ya lagi-lagi, selama dia ibaratnya belum bisa lihat potensinya dia, selama dia belum bisa lihat kurangnya dia di mana dan apa yang bisa dia tingkatkan, apa yang dia bisa benahi, apa yang dia bisa perbaiki, pasti selamanya dia akan kesulitan untuk mendapatkan cinta, rezeki, kebahagiaan, atau apapun yang dia mau. Kuncinya tadi, be aware and accept. Sadari dan terima. Ketika kamu akhirnya berani untuk menyadari suatu hal, itu pasti kamu akan sadar kalau oke, yang udah aku lewati, yang udah saya lewati, yang udah gue lewatin itu sakit. Tapi bukan berarti kamu harus terjebak dalam siklus atau stigma dan pola itu selamanya. Bukan berarti kamu harus bergantung dengan kekuatanmu sendiri selamanya. Kita hidup dengan sama makhluk hidup, dengan sama manusia juga sebagai makhluk sosial. Kita butuh keberadaan orang lain. Kita butuh keberadaan individu lain, manusia lain yang bisa membantu kita. Bukan hanya membantu secara finansial atau keuangan, tapi membantu kita untuk mungkin bantu buat sembuh, bantu buat pulih, bantu buat menginspirasi kamu. Mungkin kamu nggak sengaja ketemu konten Illusion Princess, kontenku yang ini, karena Tuhan lagi mau pakai aku untuk ngebantu kalian sadar. Dengan aku jadi ngoceh-ngoceh sekarang, ya tujuannya karena Tuhan mau kamu tuh sadar sekarang. Dan pelan-pelan pulihkan dirimu, pelan-pelan bangkitkan dirimu lagi, bangkitkan semangat kamu, dan yuk berhenti punya mental korban. Berhenti punya mental seakan kamu paling tersakiti. Supaya kamu bisa ingat lagi. Misalnya, aku gak nangis, tapi tiba-tiba aku pengen bersin-bersin. Supaya kamu bisa ingat lagi bakat kamu, talenta kamu, potensi kamu, bahkan misi jiwa kamu, alasan kenapa kamu berinkarnasi. Kamu hidup juga bukan cuma untuk demi penderitaan atau menderita terus kok. Kadang kita gak sadar yang bikin kita terjebak dalam penderitaan ya diri kita sendiri. Aku rekaman itu pas awal baru 2024. Masa iya? Udah awal baru, udah tahun baru, tapi kamu masih mau menjebak dirimu dalam mental korban. You deserve better. And I believe you guys deserve better. Oke. Aku rasa cukup sekian dulu video yang gak kerasa udah mau 13 menit ini. Tapi semoga apa yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun. Setidaknya ini bisa kamu jadikan sebagai wake up call atau pesan yang mungkin bisa bantu kamu buat sadar kalau misalnya masih ada kok kesempatan buat kamu pulih, masih ada kesempatan buat kamu sembuh dari trauma, masih ada kesempatan buat kamu belajar memaafkan atau mengampuni orang-orang yang pernah nyakitin kamu di masa lalu, supaya kamu bisa lahir baru dan memperbaiki diri. Oke? Jangan lupa untuk like ya kalau kalian rasa pesannya resonate. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.